Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di pembelajaran online bersama Ustadz Arif. Baik anak-anakku sekalian di kelas 5A yang dirahmati Allah SWT, yang Ustadz banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan Allah SWT. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar di pembelajaran tematik di tema 1, dan kita masuk di pekan ini di subtema 2 seperti itu. Di subtema 2 ini berkaitan dengan manusia dan lingkungan. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar MUPEL IPA ya, MUPEL IPA dan PPKN ya, MUPEL IPA dan PPKN. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, yang pertama kita akan belajar di MUPEL IPA tema 1 subtema 2 manusia dan lingkungan ya. Baik, kita akan memulainya di IPA ya. Aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat. Yang pertama, mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Yang kedua, menjaga pola makan teratur. Makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain susu, daging, sayur mayur, dan telur. Tulang sebagai alat gerak manusia. Fungsi tulang yaitu menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot-otot. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, tulang itu dibagi menjadi dua, yaitu tulang pipih dan tulang pipa. Contoh tulang pipih yaitu tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Tulang pipa contohnya tulang paha dan lengan. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan terletak pada tulang telinga. Tulang keras itu contohnya tulang tengkorak ya. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Di sini adalah gambar tulang tangan kita. Nah, di atas itu tulang lengan atas, kemudian di lengan bawahnya itu bagian luar itu tulang hasta, di bagian dalam itu disebut tulang pengumpil. Kemudian tulang pergelangan tangan ya, itu tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, dan yang jari itu tulang jari tangan. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah gambar kaki. Yang ini tulang panggul, kemudian lanjut ke tulang paha, kemudian di sini adalah tulang tempurung kaki atau tulang lutut. Nah, kemudian bagian depan itu adalah tulang kering ya. Kemudian di bagian belakang itu yang kecil itu adalah tulang betis. Selanjutnya adalah tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Ya, hampir sama ya dengan kaki ya. Lanjut, jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. 3 jenis otot, yaitu
otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Ya, polos, jantung, dan lurik ya. Kemudian sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Tulang satu dengan tulang yang lain dihubungkan dengan sendi. Kita lihat ada gambar kerangka manusia. Nah, nih tulang, jadi sendi itu adalah tulang satu dan tulang lain itu penghubung ya. Sendi pertama adalah sendi putar, dapat digerakkan memutar. Letaknya di leher. Kemudian sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah. Nah, itu jadi antara pertemuan lengan atas dan bawahnya itu di siku-siku ya. Sendi engsel itu di siku. Kemudian selanjutnya sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. Nah, itu contohnya di antara pertemuan tulang panggul dan tulang itu kaki ya. Kemudian sendi pelana yaitu dapat digerakkan ke dua arah. Sendi pelana itu dua arah. Ini contohnya di tulang pergelangan tangan ya. Terdapat sendi pelana di pergelangan tangan. Kemudian terakhir adalah sendi geser, hanya dapat menggeser. Nah, itu terdapat pada tulang kering dan betis. Yaitu macam sendi-sendi pada tulang itu ada 5: sendi putar, engsel, peluru, pelana, dan geser. Oke, selanjutnya macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, gerak menekuk atau meluruskan, yaitu gerakan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh, gerak lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Gerak otot yang kedua itu gerak menurunkan dan menekan ke bawah. Ini gerakan menggunakan bagian tubuh. Contohnya gerak mengentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Kemudian yang ketiga, gerak menaikkan. Gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contoh saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Kemudian yang keempat, gerak memutar. Gerakan dilakukan pada sendi putar dan peluru. Gerak pada kepala menengok ke kanan ke kiri, itu contohnya. Kemudian yang gerak otot yang kelima, gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya, gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Baik, itu teman-teman di Mobile IPA, di pembelajaran IPA berkaitan dengan tulang, kemudian otot, kemudian sendi, kemudian aktivitas untuk menjaga tulang kita, kemudian macam-macam gerak otot ya, seperti itu. Jadi semoga kalian bisa memahami materi untuk IPA. Kemudian selanjutnya kita akan belajar di pembelajaran Mobile PPKN ya, di Mobile PPKN ya. Di Mobile PPKN ini kita juga masih di tema 1 dan kita sudah masuk di subtema 2. Baik, kita akan belajar di PPKN yaitu masih sama seperti subtema 1 kemarin, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara yang besar,
Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, dan agama. Keragaman tidak membuat Indonesia itu menjadi bangsa yang terpecah, yang tidak menjadi terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Berikut nilai-nilai luhur Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5. Yang pertama, sila pertama, hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, nilai luhurnya, hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Kemudian sila ketiga, nilai luhurnya, yaitu nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Kemudian nilai luhur sila keempat, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian nilai luhur sila kelima, yaitu setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Baik, itu untuk pembelajaran PPKN di sub tema 2 di tema 1 ini. Materinya memang cukup singkat. Untuk memperdalam materi baik MUPEL IPA dan PPKN, silakan teman-teman untuk mendalaminya di latihan soal, ya, di latihan soal pada halaman untuk IPA, ya, untuk MUPEL IPA pada halaman 50. Silakan bisa teman-teman kerjakan di muatan IPA. Kemudian untuk PPKN itu di halaman 51 sampai 52. Seperti itu. Jadi silakan dikerjakan untuk mendalami materi yang sudah Ustadz sampaikan di kesempatan kali ini. Baik, sebelum Ustadz tutup, Ustadz senantiasa berpesan kepada kalian untuk senantiasa belajar lebih sungguh-sungguh lagi, karena kalian akan menghadapi yang namanya AKM, ya. Kemudian dijaga sholatnya. Kalian sudah di kelas 5, jangan sampai ada sholat yang masih terlewatkan atau bolong. Kemudian senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemudahan, negara kita juga diberi kemudahan, pandemi segera berakhir. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kita senantiasa untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Demikian, sebelum kita tutup, marilah kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Dijaga protokol kesehatannya dengan baik. Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.